billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bidana bi asrarihi wa a'talina bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ilah faslun ayat fasl. Syurutul wudhu'i utawi piro-piro syarat wudhu. Ini pasal menerangkan tentang syarat-syarat wudhu. Asrodun iku 10 al-Islam biji Islam wal tamyizu lan tamyiz wan niqa'u lan suci anil haidi saking haid wan nifas lan nifas wa amma lan saking barang yang na'u kang nyegah apa ma wusul al-ma'i ing tumkone banyu ilal basyarati maring kulit wala yakuna lan yen ora ana alal udwi ing atase kauta ma apa perkara yen taghayyaru kang wahate apa ma al-ma'a ing banyu wal ilmu lan ngerti bifardiyatihi lawan fardune wudu wa alla yaqtaqida lan yen ora nekotake sapa wong fardun ing siji fardu min furudihi saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunnah wal ma'ulan banyu atau hurufan suci wa tuhuru wakti lan manjine waktu wal mu'alatu lan nuli-nuli lidah ingin hadasi kaduwe wong kang langgeng hadasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menerangkan tentang syarat-syarat wudu. Syarat wudu ada 10. Syarat wudu artinya hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan wudu. Kalau sudah dalam wudu berarti waktunya wudu atau rukun wudu. Syarat wudu yang pertama al-Islamu itu harus seorang muslim, orang yang beragama Islam. Non-muslim boleh gak wudu, boleh saja, tapi wudunya tidak diterima. Non-muslim orang kafir umpama mengerti tentang fadilahnya wudu, kemudian mereka melakukan wudu seperti tren sekarang di Amerika. Mereka melihat betapa besar manfaat gerakan-gerakan sholat bagi kesehatan tubuh, kemudian mereka melakukan sholat, gerakan-gerakan sholat. Nah, ini secara ibadah sia-sia. Mereka hanya berhasil melakukan gerakan-gerakan manfaat yang diinginkan. Umpama orang non-muslim melakukan kegiatan wudu, membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Nah, ini tidak dihitung sebagai wudu walaupun mereka berniat wudu. Nah, yang membedakan gerakan sama, pekerjaan sama, kenapa orang Islam menjadi syarat yang Islam dianggap wudu, yang non-muslim dianggap tidak wudu? Kunci utamanya adalah karena iman. Iman yang menjadikan amal seseorang itu bernilai ibadah atau tidak. Ketika seseorang itu iman menjadi seorang yang Islam, maka seluruh kegiatannya ketika diniatkan ibadah menjadi ibadah. Orang kafir, orang non-muslim meskipun berbuat baik diniyati dengan baik, karena tidak ada imannya, maka kebaikan itu tidak dianggap sebagai kebaikan kelak di akhirat, hanya kebaikan di dunia. Maka syarat wudu yang pertama adalah orang Islam, beragama Islam. Yang kedua tamyiz, orang tamyiz. Syarat kedua adalah orang yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau kalau orang tua dulu bilang gampang untuk membedakan mana terasi, mana telai ayam garing. Ketika anak itu sudah membedakan
berarti dia sudah tamyiz, maka sudah memenuhi syarat. Ketika seseorang itu belum bisa membedakan, katakanlah masih balita, masih anak-anak usia 3 tahun, meskipun melakukan gerakan wudhu itu sudah benar, ini belum bisa dianggap sebagai ibadah wudhu. Atau orang tua tapi gila, orang sakit jiwa, maka wudhunya juga tidak diterima, artinya tidak dihitung sebagai ibadah wudhu. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u anil haidi wan nifasi. Suci naudhofah, bersih baik dari haid maupun nifas. Orang haid berwudu boleh tidak? Nah, kalau pertanyaannya boleh dan tidak, selama itu tidak merugikan boleh. Yang dibahas di sini adalah memenuhi persyaratan sebagai ibadah. Wong wadok sehat wudu oleh, tapi wudu ini buatan sah, karena wong wadok mungkin ono dawa wudu sehingga ketika haid pun terbiasa ketika kentut buang air besar wudu, padahal dia masih hadas besar, boleh-boleh saja, tapi setelah wudu pun tetap tidak bisa membaca Al-Quran, tetap tidak bisa melakukan sholat karena tidak suci dari haid ataupun nifas. Kalau boleh, tapi tidak memenuhi syarat kesucian. Seperti orang mandi di perceraian, di soberan, boleh tidak? Boleh kalau mau, tapi tidak bisa mensucikan najis ataupun hadas. Boleh, tapi tidak bisa mensucikan. Orang oleh sama saya ditanya nih mas, latari benarkah susah mandi di halaman karena air laut keruh? Tidak boleh. Saya ini tanya nih, jadi boleh, tapi tidak memenuhi syarat untuk bersuci. Yang ke tadi keempat, ar-rabi ama yang na'u usul ma'ilat basyar, memastikan anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam wudhu, anggota wudhu itu tidak terhalang oleh apapun yang menghalangi air wudhu ke kulit ataupun ke kuku ataupun ke rambut tempat yang akan dibasuh dalam wudhu, baik itu cat, pitek, make up yang menutup kulit. Ketika dibasuh dengan wudhu, air wudhunya tidak menyentuh, tidak masuk ke kulit, maka wudhunya tidak sah. Maka disyaratkan hal-hal yang menghalangi air wudhu itu sampai ke kulit itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Umpama pakai piteknya harus dibersihkan. Umpama terkena malamnya harus dibersihkan. Nah, terkena obat warna merah kowo, dibersih, dikapuri itu orang bisa bersih, tapi air tetap tembus. Kiko nangkene ono pemahaman sing wingi jadi perdebatan nang Facebook. Kalau sengaja buatan komentar dalam Facebook itu mudah jadi tambah ramai karena sumbernya pun belum tentu benar. Dalam dunia maya itu orang berkata ini kata Pak Y ini, kata Gus ini, kata Habib ini, itu pun belum tentu benar-benar sumber informasinya dari seseorang yang disebut dalam Facebook tersebut. Wa alla yakuna 'alal udmi ma yuhayyilul ma. Tidak ada perkara, tidak ada sesuatu
yang bisa merubah kondisi air. Nah ini kadang kita dalam dunia maya itu terjebak bahwa pada masa-masa ketika jenengan belum lahir, sementara jenengan saya ingin lebih lahir, pembahasan zaman dulu tempo orang tua. Ini gambaran yang harus kita pahami. Kitab ini ditulis zaman dahulu, zaman dimana belum ada keran, sehingga Kiai pun menerangkan zaman dahulu niku dari keran, belum ada kranisasi, sehingga masjid jami dimanapun kolam airnya besar agar mencukupi lebih dari 2 kolam, mudah menjaga kesuciannya, bisa untuk berwudu oleh orang banyak. Sesuatu yang ada di anggota tubuh kita, baik mandi ataupun wudu, yang mengubah air, ini dipahami, sehingga kalau jenengan orang perdebatan nang dunia maya jangan paham. Senajan jangan buatan komentar, buatan bingung karena mesti perdebatan itu dari 2 sisi, dari 2 arah yang berbeda. Biye niku, piye nerangke niku, orang nganggo keran, nganggo nikola, tolong lagi. Sementara saiki kedamo, andai kata tidak pakai keran, pakai kolam ya, kolam yang kecil, karena kondisi tanah rumah sekarang sempit sehingga minimalis. Rumah-rumah sekarang itu mayoritas minimalis. Bahkan di hotel pun tidak disediakan kolam, disediakannya keran. Nah, sesuatu yang ada pada tubuh kita merubah kondisi air. Bayangan di mobil, nek wudu, tangan sebelum miring kolam. Ketika tangan yang jenengan niku wonten benda sing mampu menyengat, nyemplung ke kolam, kolam mampu jadi berubah atau warnanya jadi berubah. Mas Faisal terus ngecek labur, nih labur tangannya si udara labur wudu nyemplung ring banyune ibu ring kolam nganggo tangan sehingga kolam jadi wudu. Niku wudu dipahami. Nah nek sakniki sama wudu nakran, wudu nakran, tangannya melaburi, ngerubah banyu tanggal bener, banyu sing nang tanggal rubah bener, rubah, niku sing kudu dipahami. Mutahwiyir itu banyu sing nang tanggal cara saiki, nek banyu nang tanggal kecuali sama enggak nang tanggal nguyuh nang mana, niku rubah banyu. Ketika sama nakran. Demikian pula ketika mandi, begini sing dibahas samponan, samponan. Biar mulai gede mas, ketika nyemplung ya cok, rubah. Mulai biar mengajarkan satu wudu, kan itu sunnah itu. Satu wudu, wisuk bisa, tangannya di wisui, ya apa krono biak sibuk isi larang orang wis saiki sibuk murah terang ngene batok sibuk ngene batok sibuk siji digantung talene anggo tambah karo kayu dhuwur plafon terus ilang sakniki sibuk ilang to meneh kapan sehingga Pak anggo sampo ini no problem saya kan bisa anggo mutahwiyir itu bukan air dalam tubuh kita. Jenengan adus sabunan, candak banyu sing nang kene itu candak banyu, candak sabun, candak sampo mesti mabuk sabun, tapi duduk banyu niku sing dibahas dalam kitab fikih. Banyu kolam sing panggo adus atau sing panggo wudu selama banyu nang kolam ke ora berubah ya ora berubah. Senajan to sampun apa lho sama nanti sampunan kan bisa sampunnya Pak Liren paling pedes kan ngoten. Ngoten. Nah niku
itu berawal dari tidak memahami kondisi lingkungan di zamannya. Sing kita nih sing komentar. Jadi kondisi lingkungan, kondisi zaman itu akan merubah cara orang dalam melaksanakan ibadah. Zaman biye ada munggah lembur, ada krono speaker. Saya ini cukup pengisal nganggo speaker. Biye wudu pola gede-gedean. Saya ini tenimbang pola gede-gedean singgung jamaah lah sedang mau ngake. Kolai nganggo keran-keran tempat wudu ini nganggo keran-keran apa bersih. Nah, selama air keran mengalir terus nang tangan kita benda sing bisa merubah keadaan air ini, ketika saya tidak banyak keran kan milih tidak akan kembali ke air yang akan kita gunakan untuk wudu. Berbeda dengan di kolam, tangannya lebih kolam airnya banyak sing tak wudu merubah. Kalau selama jenengan wudune atau sing nganggo keran ora pusing. Dan nek anggone kolam ya kudu luwih hati-hati. Opone kolai pas-pasan 500 liter. 500 liter. Niku pemahaman pada air mutakhir. Intinya banyu berubah itu banyu yang akan digunakan untuk wudhu. Dan niku nek dirutus mana? Nek dirutus mana? Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak akan mempersulit hamba. Saya banyu dek keran, nek zaman biyen pipane nganggone wesi, banyune mampu wesi. Pertama usul keran, pertama usul tipe aja besi. Atau banyu sumur koma, nganggone wesi mampu ini kan banyune mampu wesi. Atau olah zaman biye urung usul keran ngelumut, banyune ngasih hijau mampu lumut. Jadi rasa di gawe sing angel-angel. Selama kita itu orang gampang, kita tidak menganggap enteng, tidak menganggap gampang, secara prosedural fikih telah dilakukan, maka kita harus betul dalam fikih itu harus punya keyakinan bahwa ibadah kita itu sah diterima. Karena ketika kita mamang maka justru tidak diterima. Maka yakin ibadah kita diterima oleh Allah maka sah telah diterima. Yang penting prosedur fikih telah dilakukan, menggunakan air mengalir atau menggunakan air yang banyak lebih dari 2 pola dan tidak merubah kondisi air yang akan digunakan untuk wudhu. Ketika di tangan kita berubah itu urusan lain, atau ketika di kepala kita berubah itu urusan lain, selama air di kolam atau di tandon air masih utuh motor. Terus wal ilmu bifardiyatihi, harus ngerti tentang kefarduane fardunya wudhu, hal-hal yang wajib dilakukan dalam wudhu. Niku kerjaan atau fardune wudhu niku nopo. Nah, ngerti fardu wudhu niku ora kudu urut. Niku saya salah. Urut nggih api. Urut niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Ngertos urut tam niku api. Tapi kadang orang iso ngerti mboten napa-napa, tapi sing penting ngerti basuh muka itu adalah fardu, basuh tangan itu adalah fardu, basuh kepala dan kaki itu adalah fardu, niat tertib urut adalah fardu. Nek mboten ngaten jenengan survei ora saja hasilnya ucap aliyah, ucap aliyah takoki rukune sholat.
kon nyebut urut akeh apa niku. Nah sing penting ngerti orang patah takut ya orang patah takut sing penting niku ngerti iki fardu iki sunnah ngoten iki rukun iki sunnah ngoten. Itu ora kudu nurutke apa tapi ngerti niku kula ngene wae ngerti dudu nganggo apal urut-urutane ana sing apal urut-urutane to ning lakone ngerti ngoten apal urut-urutane jebul dong itu basuh kuping rutine wajib. Nah ketika seorang menganggap basuh kuping wajib kanggo yang bersangkutan berarti hukumnya wajib. Mau ora kena diulangi karo wong liya. Jadi nek dhewe wis percaya wajib ya wis. Sing penting kudu dilakoni ketika. Terus sing berikutnya nek wala yang tidak fardhu min furudhi sunnatan. Tidak meyakini bahwa salah satu fardunya itu sunnah. Ketika kita menganggap salah satu dari fardu wudu sunnah, maka wudunya rasa umpama nganggep liyane sunnah sebab nang Imam Hanafi ora diteke rukun. Nah sampean muni wudu apa yang wudu ki sunnah niku boten kene. Nah sampean Pak Anut Imam Hanafi orang bahas masalah niat. Ketika sama bahas masalah niat berada atau Imam Syafi'i itu kemana basuh muka salah satu fardu apapun ketika dianggap sunnah berarti wudunya berdosa. Wal ma'u tahur menggunakan air suci. Air sing jumlah wonten sumber air sing jumlah dari air suci itu bersumber dari 7 macam air sumur, air mata air laut, air sungai, air hujan, air salju, terus yang ketujuh air embun. Selain 7 mata air itu meskipun suci berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Koyo air kelapa, air madu, air tebu, dan itu air standar. Itu boleh saja digunakan untuk bersuci. Nah sumber 7 air suci itu yang bisa digunakan untuk bersuci selama memenuhi syarat. Selama air tersebut dalam keadaan tohirun mutahhirun wairu makruhin istighmaru, selama kondisi air itu suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan. Ketika habis digodok dikaitan kai gula kan seorang nenggu najis boten ya boten najis ora ngerti no tetap suci dikaitan kai kopi kai susu kai gula tetap suci. Mung wis ora nenggu bersuci bolehnya untuk dikonsumsi. Waduhul wakti wal muwalati lidail hadas, yang dua terakhir telah masuk waktu sholat serta nuli-nuli artinya langsung dilakukan secara langsung, begitu wudhu langsung sholat. Dua syarat terakhir itu khusus bagi orang yang mempunyai penyakit dawamul hadas daimul hadas, mempunyai hadas rutin, tidak pernah berhenti dari hadas. Ibarat ada orang yang penyakit selalu mengeluarkan air kencing, atau wanita yang selalu mengeluarkan darahnya, selalu mengeluarkan darah istihadah. Nah ini berarti kan tidak pernah suci, mengeluarkan najis terus. Maka wudhunya setelah masuk waktu sholat, habis sholat langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Wudhu setelah masuk waktu sholat, setelah wudhu langsung melakukan sholat. Itu jawaban dari pertanyaan adakah, jadi kan sholat itu disunnahi jamaah.
Tapi ono wong sing salate luwih afdal ijen. Siapakah orang yang disunahkan sholat ijen? Yaitu daimil hadas, orang yang mempunyai penyakit hadas. Dia tidak disunahkan sholat berjamaah, tapi disunahkannya sholat ijen nang omahe dhewe. Bar cewo wudu nganggo pampers no, langsung sholat. Apa pampers aku softtek nih wong wadon nih wong lanang ya yang pampers kena langsung sholat, dan hanya digunakan untuk satu kali sholat. Nah, berarti sing wong ora penyakit kuwi syaratnya wudu wonten won. Mula rasa kaget dengan kitab beliau ngitungnya beda maneh. Ora wolu ngitungnya kok beda maneh. Nah, kitab takrib kami ngitungnya syarat wudu mesti ono perbedaan itu dari salam gitu. Demikian tentang fardunya, tentang syarat-syarat wudu yang jumlahnya 10. Semoga bermanfaat bagi kita, sedikit memberikan pencerahan untuk kita. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi nasiratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha 'anka ta'na wa ta'un ya nurida wa tasyamsi yaqulu lakum fayakun. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa ataita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.